Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing-sharing melanjutkan pembahasan terkait dengan psikologi kepribadian ya. Dan secara khusus pada hari ini atau kesempatan ini ya, saya akan sharing terkait dengan tipe kepribadian berdasarkan bagaimana cara seseorang memandang dunianya. Jadi ada 9 tipe ya yang akan saya sharingkan. Nah, buat teman-teman yang baru saja menemukan video ini atau belum subscribe ya channel Psikologi Menjawab, silakan untuk subscribe channel Psikologi Menjawab dan juga kepoin video-video yang lain. Saya sudah sharingkan terkait dengan psikologi kepribadian ada beberapa, lalu kemudian psikologi perkembangan dan juga ada psikologi pendidikan dan juga ada psikologi abnormal. Tentunya juga ada info beasiswa dan juga motivasi ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya, karena materi kita ini cukup panjang, maka saya akan bagi materi menjadi dua ya. Jadi ini adalah bagian satu dari dua yang akan kita bahas. Nah, yang pertama ini saya akan sharingkan separuhnya ya, dan juga konsep dasarnya. Nah, ini biasa dikenal dengan Enneagram Personality ya. Ya, ini berasal dari kata Yunani dan kepribadian ini atau cara memahami kepribadian ini sebenarnya sudah konsepnya sudah sangat lama sekali, tetapi ada dua tokoh yang kemudian mempopulerkan yaitu Oscar Picasso ya dan Claudio Naranjo. Nah, kata Enneagram sendiri kenapa sih disebut dengan Enneagram gitu ya. Nah, Ena itu nine ataupun 9, gram, grama ya ataupun gambar. Jadi ada 9 gambaran tentang kepribadian ya. Dan ini lebih dalam lagi dan ini di dalamnya ada dinamika-dinamika ya. Dan tampaknya ini berhubungan dengan psikodinamik. Nah, apakah psikodinamik? Nanti kita bisa bahas di video yang lainnya ya. Jadi, kalau sebelum-sebelumnya itu konsepnya adalah misalnya kelompok manusia dikelompokkan berdasarkan tipologi ya. Misalnya berdasarkan konstitusi tubuh atau bentuk tubuhnya. Bentuk tubuh seperti ini, maka kepribadiannya seperti ini. Atau kandungan darahnya, itu seperti ini, terus kemudian karakternya seperti ini ataupun kemudian kepribadian seperti ini. Misalnya kita sudah bahas di sebelumnya ya, sanguinis dan yang lain-lain. Cuman kalau ini dasarnya adalah bagaimana orang menafsirkan dunia dan mengelola perasaan. Jadi setiap orang ini kan memiliki pengalaman ya memiliki pengalaman dan pengalaman ini akan membangun kepribadian seseorang. Jadi kepribadian itu sendiri di dalamnya memang ada faktor individu ya, terus kemudian ada faktor lingkungan dan kemudian berkolaborasi dan kemudian membentuk seseorang ya, bertingkah laku unik, bersikap unik seperti itu. Kita juga sudah bahas di sebelumnya bagaimana kentalnya pengaruh antara lingkungan dengan diri pada ini ya, kepribadian berdasarkan nilai yang nilai seseorang atau value ya, value yang dihargai seseorang itu kan sinergi antara lingkungan dan juga individu. Nah, bahasanya apa? Sinergi atau apa ya? Oke, ya intinya kolaborasi ya karena saling mempengaruhi lah seperti itu ya. Dan setiap orang itu akan menemukan bahwa motif dan ketakutan akan mendasari kepribadian yang dimiliki. Jadi orang itu punya keinginan, orang itu punya semacam ya dorongan lah ya. Tapi di balik dorongan itu sendiri itu juga ada ketakutan. Nah, ini duanya ini nanti akan terus berpengaruh. Misalnya contohnya adalah ketika seseorang memberi sesuatu, mencintai lah sederhananya, mencintai orang lain, maka ada dua yang kemudian membuat dia kenapa sih begitu mencintai? Ya karena pertama dia kelebihan cinta sehingga dia mencintai dengan sepenuh-penuhnya ya. Yang kemudian
kemudian ya mau dibalas atau enggak ya terserah lah seperti itu ya. Atau mencintai karena berharap ingin dicintai. Nah, karena di balik itu kan ada rasa takut ya. Sehingga kemudian sikapnya ini semacam transaksional yang dilakukan. Mencintai karena ingin dicintai gitu ya. Dan kita akan bahas secara detail ada 9 ya. Seperti apa? Yang pertama itu adalah ada yang disebut dengan tipe reformer ya. Kalau ngomongin reformer itu kita jadi ingat reformasi. Iya. Jadi reformer ini juga istilahnya apa ya? Secara umum merupakan orang yang idealis. Itu kalau kita ngomongin reformer jadi ingat reformasi. Ya, reformasi itu kan perjuangannya kan ingin mengubah semuanya ideal kan gitu ya, sesuai yang diinginkan. Sehingga kemudian juga pola-polanya sangat kemudian dominan rasional ya, rasio ataupun logika. Untuk kemudian mendukung idealismenya itu dia punya argumentasi-argumentasi ataupun alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan. Jadi kalau ada orang yang seperti itu barangkali termasuk orang yang reformer ya. Dia punya idealisnya dipegang kuat jadi arahan bagi hidupnya. Dan kemudian untuk mendukung idealismenya itu dia memiliki alasan-alasan, argumentasi-argumentasi dan juga berpikirnya rasional ya. Nah, tampilannya seperti apa? Ini tampilannya sebagai orang yang memiliki prinsip yang kuat. Nah, dalam keseharian pun dia punya prinsip, dalam kelompok apalagi ya. Pokoknya harus ini, harus itu. Tujuannya mesti jelas dan juga perfeksionis. Sangat-sangat kemudian menghargai ataupun memberikan tempat yang tertinggi ya terkait kesempurnaan. Jadi kalau kemudian ada hal-hal yang menurut dia nggak sempurna, ya, dia akan perbaiki. Atau kalau memang posisinya dia tidak ada di situ, dia akan berbicara, ya berbicara, mengingatkan. Nah, nanti akan ada rentangnya ya, mulai dari tampaknya mungkin di sini nanti perilakunya bisa mengkritik dan seterusnya ya. Dan seolah-olah dia memang mengemban visi untuk sebagai orang yang melakukan perbaikan. Nah, terus berikutnya lagi yang terjadi kemudian paradoknya ya. Saya katakan ini paradok karena menurut saya bahasanya lebih mudah ya. Karena tadi kan dasarnya itu setiap orang punya dorongan, di sisi lain juga ada ketakutan. Nah, inginnya itu adalah menjadi lebih baik, lebih ideal. Ya, tetapi ketakutannya adalah ketidaksempurnaan. Nah, ini ya kalau dilihat di dalam diri bisa jadi memang ini orangnya reformer karena memang sudah sempurna gitu ya. Sehingga kemudian dia ini mencoba untuk memperbaiki segala sesuatu yang ada. Tapi bisa juga misalnya ini dia menginginkan kesempurnaan. Karena apa? Karena sebenarnya dia sendiri nggak sempurna. Contohnya dalam kehidupan ini sangat kental kalau misalnya ya di kehidupan di parenting ya ataupun di rumah tangga. Orang tua berharap anaknya harus begini. Nah, coba dicek ya. Ada memang orang tua sudah mencapai itu sehingga berharap anaknya bisa mengikuti ya. Tapi ada juga yang kemudian orang tua tidak mencapai itu sehingga kemudian mendorong anak untuk kemudian bisa mewujudkan yang diharapkan. Nah, sudah cukup tergambar ya. Nah, sehingga kemudian kalau digambarkan ini di skor ya semakin ke kanan atau nilainya besar itu menunjukkan bahwa ada permasalahan lah seperti itu ya. Semakin skornya 1 itu menunjukkan ada pertumbuhan yang katakanlah yang bagus lah, yang istimewa gitu ya. Nggak tahu kenapa kecil itu justru bagus. Ya. Nah, kalau kemudian nih orangnya tuh benar-benar reformer benar-benar ini ya, dorongannya dia bisa kelola dengan baik, keinginannya juga gitu. Dia akan tumbuh menjadi orang yang cerdas, orang yang bijaksana.
kan sudah sempurna kan, sehingga kemudian bisa melihat segala sesuatu itu jadi lebih bijaksana. Seandainya kemudian ada kekurangan, dia ada wisdom gitu kan ya. Oh iya, memang ada kekurangan, wajar seperti itu ya. Tetapi sebaliknya, ini langsung ke kontrasnya ya. Kalau kemudian tidak tumbuh dengan baik kepribadiannya, yang terjadi adalah akan sensitif dengan hal-hal yang tidak sempurna. Menghukumi orang lain ini salah, ini nggak benar, gitu ya. Hal yang sedikit, bahkan dia mungkin tidak memberikan toleransi, bahkan berkembang jadi orang-orang yang mengkritik segala sesuatu, dikritik ya. Nah, ini apa namanya, ekstrimnya the reformer. Nah, di tengah-tengah itu kemudian tumbuhnya tuh jadi orang yang kaku, jadi takut salah. Karena apa? Ingin sempurna tapi tidak bisa. Di sisi lain juga eh, istilahnya apa? Ingin sempurna tapi memang dia ini belum sempurna, gitu kan ya. Terus ingin meminta orang lain sempurna, dia sendiri masih kekurangan. Sehingga yang terjadi adalah ya kaku, kaku dalam arti apa? Ya sudah seperti ini aja gitu. Jadi semuanya tuh harus sesuai yang entah itu aturan, dan bersikapnya tuh jadi kaku lah gitu ya. Ya maklum ya, karena di sini satu apa namanya, tantangan, di sisi lain harus sempurna, di sisi lain masih juga kekurangan kan gitu kan ya. Ya udah manut apa yang ada, aturannya apa ya sudah, itu di pakemnya apa gitu kan ya. Bukan menganut saya ataupun idealisme saya atau mengakui kekurangan, tapi di tengah-tengah itu ya. Nah, bagaimana 2, 3, 4 seterusnya? Nah, saya kira ini butuh pendalaman ya. Dan kalau ingin tesnya, saya kira ada tes untuk memahami ini. Terus berikutnya adalah tipe helper. Nah, helper secara umum merupakan tipe orang yang peduli. Jadi dia akan menunjukkan diri sebagai orang yang peduli, terus perhatian pada orang lain, suka membantu gitu ya, punya sense yang lebih terhadap hubungan-hubungan interpersonal ya, membantu orang. Nah, yang tampak nanti akan tampil sebagai orang yang memiliki keterbukaan, karena dia ingin membantu, sehingga kan dia harus aware kan dengan orang lain kan, dengan diri sendiri juga gitu. Jadi terbuka. Apa yang bisa aku bantu kan gitu kan? Masalahnya apa? Disitulah ya. Untuk membantu orang lain dan menyenangkan. Nah, membantu itu sendiri kan sebenarnya adalah ketika orang lain punya kesulitan, lalu kemudian orang itu membantu ya. Nah, atau kemudian ketika orang lain kesulitan dan dia minta bantuan, lalu kemudian dibantu, kan? Jadi ada gambarannya seperti ini kalau misalnya dalam hubungan membantu orang lain ya. Ada orang lain membantu apa namanya, memiliki kebutuhan, entah itu masalah atau apapun. Terus kemudian dibantu tanpa kemudian diminta. Ya. Ada kemudian memang ada persoalan, ada masalah. Lalu kemudian orang ini minta bantuan. Ya, tetapi ada juga sebenarnya nggak butuh bantuan, tetapi kemudian dibantu. Nah, kira-kira ada apa di balik dari dia membantu itu? Nah, ini menarik kalau kita kaji secara mendalam ya. Jadi ada keinginan untuk dicintai sebenarnya dan ketakutan untuk ditolak. Jadi di dalamnya itu kenapa sih memberi? Ya, dengan memberikan kemudian mendapatkan feedback, mendapatkan balasan kan. Ya, jadi ada dua ini ternyata yang kemudian mendasari. Nah, akan sangat jelas kalau kemudian kita lihat gambarannya ya, atau apa ini ya? Ya, kalau kita letakkan ini di dalam skala 1 sampai 9, 1 itu menunjukkan orang yang dia bisa mengelola dengan baik kepribadiannya, dan kemudian kalau 9 itu dia sangat kesulitan ya. Nah, akan muncul sebagai orang yang rendah hati, altruis, suka membantu, bahwa merasa hidup ini tuh anugerah luar biasa. Saya ini berkelimpahan loh. Saya tuh punya banyak hal. Ya, ada apa namanya, perasaan seperti itu. Sehingga
ya tanpa kemudian orang lain minta pun saya akan bantu, ya. Bukan karena katakanlah saya ingin minta bantuan balik dari orang itu, enggak. Ya karena saya bersyukur gitu. Saya punya lebih dan kemudian saya bantu ke orang lain. Dianya seperti yang membutuhkan gitu ya. Andai kemudian tidak menolak, ya tidak harus kemudian maki-maki orang yang menolak kan, menghargai mungkin dia punya pandangan yang lain. Nah, itu adalah ketika kemudian the helper ini kepribadiannya berkembang secara utuh, secara ideal ya. Nah, titik ekstrimnya adalah ketika orang merasa menjadi korban. Ya, karena kemudian apa namanya? Saya udah bantu tapi kemudian nggak ada balasannya. Jadi merasa dia itu dikecewakan, seolah-olah udah melakukan lebih. Seolah-olah orang harus wajib menolong dia, seolah-olah dia ini adalah pusat dari orang-orang yang harus apa namanya? Layak untuk kemudian dibantu. Ya, ini sudah tergambar ya. Nah, sehingga ini nanti akan muncul ya di dalam kehidupan kita. Misalnya ya, ketika ada orang yang katakanlah ini satunya pembuli, satunya itu dibully. Tetapi orang dibully ini kok katakanlah ini sudah dibully dan dia ini kok nggak pergi dari situ, bahkan seolah-olah tampak apa namanya menikmati. Nanti kan ada konsep namanya ada sadisme, ada masokisme ya. Dan kalau kalau di dalam ya ada sadisme, ada masokisme. Nah, satunya itu suka menyakiti, satunya itu dalam tanda kutip punya kelainan suka untuk disakiti. Nih. Ntar kita bahas yang lain. Saya banyak membuat rencana ya. Tapi setidaknya buat teman-teman kalau misalnya ini bisa googling ya, bisa dicari apa sih sadisme, apa sih masokisme itu. Nah, di tengah-tengah itu memberi untuk mendapatkan pemberian. Jadi karena ada motif di baliknya ya. Ini jadi kalau membantu itu juga pilih-pilih juga gitu kan. Bukan karena dia ini adalah helper orang yang baik, tetapi karena ya sudahlah, ini aku yang menggantikan nih, aku kerjain deh tugasmu. Kan harapannya nanti kalau dia katakanlah ada persoalan, dia juga tugasnya bakal dikerjain sama temennya atau sahabatnya, gitu ya. Atau memberikan sesuatu ingin dapat apa namanya ya, sesuatu yang sama gitu, atau sesuatu yang seimbang. Nah, disinilah yang kemudian apa namanya disebut memberi untuk mendapatkan pemberian. Nah, oke, berikutnya ada the achiever ya. Ini orang yang menggebu-gebu ya, punya semangat yang tinggi. Karena secara umum ini merupakan orang yang orientasinya itu pada tujuan. Wah, resolusinya apa nih? Goalnya apa nih? Itu ya. Sebenarnya wajar sih kita punya resolusi, tapi orang yang achiever ini apa-apa itu diukur dengan pencapaian, apa-apa diukur dengan target ya. Sehingga tampilnya itu adalah dia akan orang yang bersemangat, terus kemudian karena untuk mewujudkan semangat dia, goalnya dia, lalu kemudian dia bisa menyelaraskan diri dengan segala keadaan ya, baik itu teman, baik itu persoalan. Dan sebenarnya bagus ini tipe achiever ini ya, karena memang kalau misalnya ada persoalan-persoalan, dia akan semacam zigzag ya, akan mencari solusinya sehingga bisa lepas dari persoalan atau bisa melewati persoalan yang ada. Dan karena dia achiever ya, ingin mencapai sesuatu yang lebih, maka dia ini juga cenderung untuk kemudian menunjukkan keunggulan. Aku bisa nih. Jadi ngambil kesempatan, ngambil peluang-peluang yang ada. Ini adalah the achiever ya. Cuma di dalamnya kalau kemudian kita lihat secara lebih jauh, itu ada semacam dorongan ingin dihargai. Selain adalah ketakutan tidak dianggap. Orang apa namanya ingin mencapai sesuatu yang lebih itu karena apa? Karena dengan sesuatu yang lebih kan dihargai ya. Kalau kemudian kenapa sih orang tidak takut untuk kemudian katakanlah
berusaha untuk mencapai yang lebih. Kenapa sih? Ya karena kalau tidak mencapai lebih tidak dianggap. Wah ini ya, ini jadi ingat misalnya kalau ada orang tua yang bilang ke anaknya karena rankingnya itu jelek-jelek gitu, rankingnya itu tambah terus, terus kemudian bilang kalau begini terus tuh kamu itu bukan anaknya mami. Ya ini kan akhirnya sifar yang dilakukan itu kan ingin apa namanya takut tidak dianggap sih anaknya mami gitu. Ya ini eh, jadi kalau kalau dibahas secara lebih lanjut sampai sampai ke situ ya penyebabnya apa nih di proses perkembangannya. Nah itu pengaruh lingkungan ya diri dan lingkungan gitu. Nah kalau kita letakkan di dalam skala 1 sampai 9 the Achiever ini ya yang mereka satu itu menunjukkan pertumbuhan yang memang ideal atau yang bagus, maka akan menunjukkan orang yang rendah hati ya karena dia pencapai tinggi sehingga kemudian bukan karena ingin dihargai tetapi karena memang dia tuh bahagia bisa mencapai sesuatu karena dan juga dia ini bahagia ketika orang lain tuh mencapai sesuatu dan bahkan kalau kemudian dia ini gagal katakanlah ya dia bisa mentertawakan diri sendiri. Ini saya ini bodoh banget ini, sudah tahu nih cara kayak gini ini salah masih saya lakukan. Nah, tapi bisa kemudian apa namanya dengan humor bisa tidak kemudian menjadi orang yang katakanlah tidak mencapai sesuatu lalu kemudian dia stres, dia depresi gitu ya, atau kemudian melihat orang lain itu mencapai sesuatu lalu kemudian dia meriang, tidak seperti itu. Tapi ya dia mencapai sesuatu ya dia rendah hati gitu ya. Kalau orang lain mencapai sesuatu dia seneng gitu kan. Kalau dia nggak mencapai, ya dia bisa ketawain diri sendiri. Nah ekstrimnya di baliknya itu di apa namanya ya ekstrimnya ya yang 9 ya. Ini ekstrim kiri dan kanan lah kira-kira gitu ya. 9 nih orang yang kemudian achiever yang bermasalah nih. Ya, dia karena dia nggak bisa mencapai maka yang dilakukan apa? Menghambat orang lain. Kalau dia nggak mencapai, dia salahkan orang lain. Dia cari kambing hitamnya. Seolah-olah kambing hitam itu jadi apa namanya? Dengan mengambing hitamkan itu jadi solusi aja. Pokoknya mencari hal-hal yang kemudian sebenarnya itu tidak penting ya. Sehingga di sini ini menjadi semacam individunya tidak kemudian tumbuh dengan baik. Karena apa? Karena hidup dia ini adalah menyalahkan orang lain gitu. Karena apa kalau kemudian dia menyalahkan orang lain, orang masih bisa hargai karena apa? Karena dia nggak mencapai itu bukan karena dia gagal, tapi ada orang lain. Nah ini kan ngeri juga kalau kemudian yang terjadi juga menghambat orang lain. Sedih kalau kemudian melihat orang lain itu bahagia. Jadi kalau tetangganya itu apa namanya mencapai sesuatu kesuksesan beli sesuatu dia ini udah panas dingin meriang. Nah ini achiever yang ekstrim tidak bisa mengelola di sini ya. Mengemas diri sesuai harapan orang lain atau pencitraan. Nah titik tengahnya kemudian adalah karena tadi ada keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih, di sisi lain juga takut untuk kemudian ditolak orang lain, tidak dianggap. Maka yang terjadi adalah pencitraan. Jadi menunjukkan seolah-olah bisa, padahal sebenarnya enggak. Menunjukkan bahwa dia ini, aku bisa ini, bisa itu, dan seterusnya. Demi apa? Demi ingin dibilang, wah hebat, luar biasa, top, seperti itu. Untuk mendapatkan apa? Simpati. Ya, mendapatkan kepercayaan, dukungan dari orang lain. Tetapi di titik tertentu nanti kan akan ada persoalan ya kalau kemudian apa namanya senantiasa mencitrakan diri lalu kemudian tidak menjadi diri sendiri kan. Nah ekstrimnya kan di situ. Kalau kemudian tidak bisa menempatkan diri akan berkembang jadi seolah-olah itu hidupnya itu di apa namanya di dalam bayangan saja gitu ya. Oke.
Berikutnya, the individualist. Secara umum merupakan orang yang memiliki orientasi pada diri sendiri, tampil sebagai orang yang sensitif, perhatian pada diri sendiri, pendiam, dan menarik diri. Nah, pada otak antara keinginan untuk menunjukkan identitas aku dengan ketakutan akan tidak memiliki identitas, tidak diakui. Nah, ini orang-orang yang katakanlah itu mengembangkan kepribadian individualis ya. Semuanya itu dilakukan sendiri, semuanya itu serba sendiri. Di baliknya itu sebenarnya dia ingin menunjukkan identitasnya. Ini loh aku, gitu kan ya. Kalau kemudian kenapa dia tidak kemudian mau berbagi, sharing, bekerja sama? Karena dia merasa kalau kemudian di dalam kelompok itu dia akan kehilangan dirinya. Wah, ini kan mestinya itu pencapaianku, ini mestinya keberhasilanku, ini mestinya itu aku, ini kan ideku. Nah ini ya, the individualis ya. Nah, akan berkembang di sini kalau kemudian dia kepribadiannya matang itu menjadi orang yang kreatif, ekspresif, ya, bisa dalam bentuk seni misalnya, karya-karya gitu kan ya. Di dalam karya itu memang sebenarnya mengekspresikan diri dia, terus kemudian juga ini menunjukkan karya dia gitu ya. Nah, yang ekstrim lawannya itu adalah putus asa. Kalau kemudian dia ini tidak ada sesuatu yang bisa diakui oleh dirinya, tidak bisa diakui oleh orang lain. Ya, yang terjadi putus asa, bahkan merusak diri, merasa tidak diakui, identitas buruk. Nah ini menarik ya. Misalnya ada istilah seperti ini. Janganlah kamu meletakkan siapa diri kamu itu pada apa yang kamu miliki. Karena kalau kemudian apa yang kamu miliki itu hilang dari dalam dirimu, siapa kamu gitu. Termasuk kemudian kalau kita menghargai seseorang atau orang lain, maka janganlah kemudian penghargaan itu karena apa yang melekat dalam diri dia, entah jabatannya, entah fisiknya, entah hartanya. Tapi benar-benarlah menghargai, menyayangi ya karena dianya, bukan karena atribut-atribut yang lain. Nah, di sini orang individualis itu dia akan menghargai orientasinya itu adalah ke atribut-atribut. Sehingga kalau dia tidak punya atribut, tidak punya mobil yang bagus, mungkin tas yang keluaran yang paling baru, terus temennya bisa mencapai tapi kalau dia tidak, maka dia akan putus asa. Ya, merasa kemudian dengan tidak bisa membeli tas yang bagus, dengan tidak kemudian bisa tampil bermake up, maka dia merasa bahwa identitas diri dia itu buruk. Ya, ini ekstrimnya nanti kalau sampai seperti itu kan sampai merusak diri sendiri ya. Nah, tetapi kalau ini berkembang dengan bagus, sampai kemudian dia menemukan bahwa bukan soal apa yang ada dalam diriku, tetapi soal apa yang bisa aku lakukan. Bukan soal atribut-atribut apa yang ada dalam diri, tapi soal aku bisa melakukan apa, berekspresi apa. Itu yang kemudian penting. Ya, sehingga kemudian tampillah sebagai orang yang kreatif, terus kemudian ekspresif ya, melakukan dan kemudian bisa menghargai orang lain. Karena apa? Karena bukan melihat apa yang melekat pada diri orang, tapi menghargai bahwa soal sesuatu yang lebih dalam lagi ya, lebih esensial lagi. Oh, ternyata semua orang itu punya sesuatu yang memang punya daya kreasi. Oh, dia bagus nih. Bukan kemudian karena yang atribut entah itu jabatan dan yang lain. Tapi soal lebih dalam lagi gitu ya. Nah, di tengah-tengah itu akan muncul egois, tertutup, mementingkan diri sendiri. Karena apa? Karena ingin diakui tadi. Kalau misalnya di dalam kelompok, ya bisa bentuknya dominan, ya. Bentuknya bisa juga egois.
mementingkan diri sendiri. Demi apa? Demi ingin mendapatkan pengakuan ya, dan demi agar tidak sampai kemudian tidak dianggap. Oh. Berikutnya ada The Investigator. Investigator ini kalau kita cermati, ingat di perkembangan konsep kepribadian sebelumnya ya, ada yang tipe-tipe yang seperti ini. Suka menyelidiki, coba tebak itu apa, nanti dicari ya. Nah, The Investigator secara umum merupakan orang yang memiliki kepekaan observasional dan ketajaman otak. Jadi ini orang yang punya sense terhadap observasi ya, panca inderanya nih, pengamatannya, dan juga tentu otaknya tajam di sini ya. Tampil sebagai orang yang memiliki banyak perspektif. Ini namanya investigator. Jadi bagi dia solusi itu bukan tunggal, tetapi ada beberapa gitu ya. Untuk mencapai sesuatu itu bukan jalannya nggak lurus, tapi bisa aja itu jalan itu zigzag atau kemudian caranya bukan searah, tapi ada beberapa arah. Terisolasi itu artinya apa? Ya karena dia ini sangat observasional, mungkin tampak oleh orang lain itu ya dia tuh menyendiri, fokus gitu kan ya. Padahal ya itu dalam upaya dia untuk mencari solusi, barangkali sedang melakukan perenungan gitu. Nah, kata-kata paradok lagi-lagi saya ingatkan sebenarnya bukan konsepnya Enneagram ini ya, tetapi ini saya tampilkan untuk berharapnya untuk bisa memperjelas gitu ya. Ada keinginan untuk kompeten atau ahli, dan di sebaliknya itu ada ketakutan tidak berguna. Nah, ini orang yang kemudian memang punya kepekaan di observasional dan ketajaman otak ya. Dia ingin kemudian bisa ahli, bisa punya skill yang bagus, di sisi lain ada ketakutan tidak berguna ya. Nah, mari kita lihat kalau kita letakkan di dalam skala 1 sampai 9 ya. Nah, orang yang ini investigator, kalau kepribadiannya berkembang secara istimewa gitu ya, maka dia akan tumbuh menjadi orang yang visioner, ya, berpikir terbuka dan banyak melakukan penemuan-penemuan. Karena apa? Karena berpikirnya itu divergen ya, memancar ya, dan sekian arah, sehingga dia bisa menggunakan gaya berpikirnya atau cara berpikirnya itu untuk menemukan banyak hal, sehingga dia banyak penemuan-penemuan ya. Terus kemudian menganggap hidup ini sekalipun ada masalah pasti ada solusinya, dan solusinya itu bukan tunggal, sehingga di sini juga visioner juga, dan wisdomnya pasti juga akan muncul ya. Investigator, jadi melihat sesuatu itu kok ini belum kalau misalnya ada orang curhat ya, ada permasalahan seperti ini nih. Nah, apa yang udah kamu lakuin? Aku baru melakukan ini nih. Coba deh lihat yang lainnya. Ada nggak kemungkinan? Dia akan mengarahkan ke situ ya. Ya, terus kemudian aku coba langkah ini nih. Kira-kira seperti apa? Oke, itu konsekuensinya apa sih? Ada nggak langkah yang lebih baik lagi? Nah, itu kan arahnya ke visioner ya. Nah, ekstrimnya kalau kemudian dia tidak berkembang dengan baik, yang muncul adalah visioner ini berubah jadi pikiran-pikiran yang kemudian perkiraan-perkiraan yang dilandasi rasa takut, sehingga yang terjadi adalah paranoid ya, mudah curiga. Kok ini bisa seperti ini, pasti ada ini nih gitu. Dia sebenarnya kenapa curigaan? Karena dia sendiri tidak mampu, dia tidak kompeten ya, dia tidak bisa menunjukkan itu. Sedangkan yang berkembang adalah pikiran-pikiran ingin maju, ingin visioner, tetapi dia tidak bisa mewujudkan, sehingga yang terjadi adalah orang itu mudah curiga, terus kemudian paranoid ya. Di tengah-tengahnya
itu ada banyak ide rumit, suka berimajinasi atau imajiner. Ini orang-orang yang kemudian investigator ini banyak ide-ide dan kadang ide-idenya rumit. Ya, bukan membuat persoalan jadi lebih mudah tapi rumit. Ya, karena apa? Karena dia mikirnya itu yang lain tuh mikir langkah ini, langkah itu. Dia mikirnya tuh ke sisinya. Nah, ini kalau nanti terjadi seperti ini gimana nih? Wah, gitu ya. Tanpa kemudian diikuti dengan langkah-langkah. Oh, gampang nih solusinya ini. Jadi bisa aja dia mungkin fokusnya ke persoalan, ke masalah-masalah ya. Yang lain tuh mikir langkah-langkah. Oh, ini kita harus seperti ini nih. Wah, dia mikirnya ke sisinya mungkin orang bilang nih, ini orang kok negatif thinking terus sih. Gitu ya. Ya, ya itulah ya. Itu istilahnya keunikan dari kepribadian ini. Nah, tetapi kalau kemudian yang disebut sudah bermasalah itu adalah itu tadi ya, kalau sudah kemudian paranoid, mudah curiga, terus sampai kemudian fokusnya ke sorotannya ke hal-hal yang negatif terus gitu ya, tanpa diimbangi dengan memberikan solusi. Iya sih visioner, antisipatif sih, soal kemudian ada masalah-masalah yang mungkin muncul. Tetapi kan ada juga langkah-langkah yang kemudian harus dilakukan, tapi dia tidak memberikan langkah-langkah itu, fokusnya ke hal negatif dan kecurigaan. Itu kalau kalau seperti itu sudah boleh dibilang masuk 7, 8 atau 9 ya. Oke, baik sahabat-sahabat semua, itu sesi pertama pembahasan atau sharing saya terkait tipe kepribadian berdasarkan bagaimana seseorang memandang dunianya ya. Di sini ada keinginan, ada kemudian ketakutan, bagaimana dinamika keduanya dan mempengaruhi dan seperti apa nih gambarannya kalau kemudian individunya berkembang dengan baik atau kemudian ada masalah di kepribadian. Saya kira cukup itu dulu. Kita lanjutkan untuk yang sesi kedua di video berikutnya. Terima kasih. Saya ingatkan lagi untuk subscribe channel Psikologi Menjawab dan juga bagikan ke sahabat-sahabat yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Luar biasa.